Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya M. Daniel. Saya dari Universitas PTIK Jakarta, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi dalam pertemuan video ini saya akan mewawancarai sebuah keunikan atau perubahan yang dari dulu sampai sekarang. Apa perubahan yang dulunya ada dan sekarang sudah tidak ada lagi. Mari kita simak video yang akan kita wawancari setelah ini. Oke. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Daniel. Saya dari kampus PTIK Jakarta. Maksud dan tujuan saya ke sini untuk berbincang-bincang kepada Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya saya mohon izin waktunya Bapak dan Ibu. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia. Tapi sebelumnya saya boleh tahu nama Bapak? Boleh, nama saya Sangko. Oh, Ibu. Juwita. Tapi terkait dengan apa yang saya datang ke sini, saya ingin mewawancari tentang budaya yang dulunya ada dan mungkin sekarang sudah tidak ada. Budaya apa itu, Pak? Ya mungkin saya dengar-dengar budaya perjodohan yang dulunya ada, mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin bisa Bapak perjelaskan. Kalau mengenai budaya itu sebenarnya bukan budaya. Itu masa zaman Siti Nurbaya yang ada jodoh-jodohan itu. Kalau dari budaya di Tamyang ini tidak ada budaya-budaya jodoh-jodohan, itu nggak ada. Itu bukan budaya dulu di masa-masa Siti Nurbaya yang ada seperti itu, masa jodoh-jodohan. Kalau di sini ya tidak ada. Yang zaman dulu, namanya pada zaman-zaman dulu itu orang-orang ya melihat masa, ikuti masa. Karena masa dulu ya pada umumnya dijodoh-jodohkan. Tapi seiring dengan perjodohan itu banyak rumah tangga yang cekcok, nggak ada yang tentram rumah tangganya. Jadi dengan berjalannya waktu tahun demi tahun ya terus terjadi perubahan. Kenapa? Karena hubungan rumah tangga nggak akan harmonis. Di saat ada persoalan di dalam rumah tangga itu yang disalahkan siapa? Orang tuanya. Makalah hal-hal yang seperti itu, yang cara-cara seperti itu tidak dibuat lagi. Itu bukan budaya, itu masa gitu. Itu kalau menurut saya seperti itu sih. Tapi terkait yang sekarang saya dengar dari pihak laki-laki ketika mengadakan pesta ke acara pernikahan wanita, apakah itu bawa-bawaannya ada seperti tebu atau tidak, Pak? Atau sebagai lain-lainnya? Ya, kalau itu budaya, termasuk budaya. dalam adat ya. Adat. Itu adat saya itu beda daerah, beda adatnya. Nah, kalau di sini di Tamyang pada umumnya seperti itu. Itu namanya bawaan daripada pengantin pria kepada pengantin wanita. Itu memang selalu ada seperti tebu, kelapa, pisang, dan sebagainya lah. Itu pelengkapan daripada adat dalam acara pesta pernikahan, pengantar manten, antar pengantin pria kepada pengantin wanita. Nah, itu memang ada, itu bagian daripada adat. Terus bagaimana yang saya lihat di kayak acara-acara itu dengan disambut dengan pantun, itu bagaimana, Pak? Apakah itu adat juga? Pantun itu memang gimana ya? Di setiap daerah mungkin ada yang namanya berbalas pantun, mungkin ada, tetapi ada juga daerah yang tidak ada berbalas pantun. Ini kan daerah Tamyang yang kental dengan Melayunya juga. Tapi jadi, itu sebelumnya itu maksud dari itu apa? Itu untuk memeriahkan acara. Itu bukan bagian daripada adat, tetapi untuk memeriahkan. Karena pada masa kerajaan dulu, masa zaman kerajaan dulu, sekarang kan udah pemerintahan.
Kalau dulu masa-masa kerajaan-kerajaan dulu itu memang ada. Di dalam satu kerajaan itu selalu ada yang menjadi pemantun. Itu di setiap ada acara kerajaan itu akan dibuat namanya balas pantun. Itu selalu ada. Nah, itu khususnya untuk di Tamiang ya, untuk di kerajaan Tamiang itu seperti itu. Dan sampai sekarang balas pantun itu masih diadakan walaupun sudah bukan kerajaan lagi, sudah ke pemerintahan gitu. Berarti seperti kebiasaan di situ. Iya, benar. Terus bagaimana yang dulunya mungkin ada dan sekarang itu tidak ada? Apa mungkin kira-kira? Ya kalau di sini ya semuanya itu masih ada, cuma ada yang Dihilangkan. bukan hilang sebenarnya. Di Tamiang ini banyak perantauan, banyak imigran dari luar daerah. Nah, luar wilayah itu banyak. Seperti ada yang dari Padang, ada yang dari Aceh, merantau ke Tamiang, tinggal di Tamiang, hidup sehari-hari, punya anak begitu, anak dewasa, jodohnya sama anak Tamiang. Jadi adat mereka dan adat Tamiang itu beda. Jadi bersatu gitu Pak ya. Berbeda. Jadi Berbeda. kalau di desa tempat dia tinggal di Tamiang itu yang kental dengan adat Tamiangnya, ya itu tetap akan dibuat seperti bawaan daripada rombongan pengantin pria ke pengantin wanita, terus dibawa tebu, balai. Nah, itu selalu ada. Tapi kalau memang di desa itu banyak imigrannya, artinya banyak yang perantauan dari luar daerah, ya itu mereka nggak harus pakai itu juga nggak usah, penting dilaksanakan pernikahannya ya sesuai dengan agama dan terdaftar di negara udah. Ya biasa pesta gitu, nggak ada itu nggak harus ditekankan kalau sama yang perantauan yang sudah menetap di sini. Dan itu juga tidak juga setiap kampung, tiap desa seperti itu. Ini kalau memang kepala desanya itu Tamiang, ya itu tetap akan dibuat juga. Karena dia sudah tinggal di Tamiang, ya haruslah mengikuti adat Tamiang. Gitu. Dia tidak bisa lah pakai adat yang dia bawa dari sana. Dia tinggalnya di Tamiang. Pakailah adat budaya Tamiang. Terus bagaimana yang ini kan daerah Aceh gitu Pak. Iya. Itu bagaimana yang saya dengar yang kayak emas 20 mayam itu apakah di sini ditetapkan juga apa bagaimana Pak? Jadi begini, ini provinsi Aceh. Di dalam provinsi Aceh ini ada berbagai macam kabupaten kota. Nah, kebetulan di sini itu namanya Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, di Kabupaten Aceh Tamiang itu Melayu. Beda dengan yang seperti di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Barat, itu beda. Tapi tetap Aceh Pak ya? Tetap Aceh, lantaran kita di satu provinsi gitu. Nah, tetapi di daerah-daerahnya itu berbeda suku-sukunya. Namun walaupun berbeda kan tetap satu jua. Gitu. Nah, kalau seperti tadi? Nah, emas itu tadi. Itu biasanya berlaku di daerah Aceh sana. Itu juga tidak semua. Karena kalau sempat di salah satu kepala keluarga punya anak gadis, terus anak gadisnya itu kalau ada yang mau dilamar atau mau nikah sama anak gadisnya, maharan 100 mayam. Sekarang ini harga emas sudah berapa? Jadi kalau dimintanya emas 100 mayam, sementara calon pengantin prianya itu nggak ada penghasilan, mau kemana dicari? Kan nggak mungkin itu. Jadi itu bukan adat itu. Kalau menurut saya itu bukan adat itu. Seperti kebiasaan gitu. Iya, mungkin kebiasaan daripada turun temurun mereka. Gitu.
seperti itu Pak ya. Ya. Baik Bapak, mungkin itu saja yang bisa kami dengarkan dan kami simpulkan. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Mungkin di lain waktu kita bisa jumpa kembali. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Oke teman-teman, dapat kita simpulkan dari perubahan budaya terpacu beberapa faktor. Yang pertama, dikarenakan penduduk luar datang ke suatu daerah, dan yang kedua, pengaruh teknologi, dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat setempat. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.